guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini saya akan kasih sedikit mengenai filter udara. Tips akal-akalan dono di saat dompet cekak, waktunya ganti filter, tapi duit kurang. Ini sebenarnya tips yang nggak boleh kalian contoh ya. Kalau nggak berani nggak usah dicontoh. Tapi ini adalah tips yang udah saya praktekkan, hasilnya kurang lebih selama hampir 3 minggu saya pakai di motor saya. Ini kita lihat apa sih tipsnya. Nah ini dia guys. Tipsnya adalah nih. Kalian lihat kan? Ini kondisi filter udah sangat kotor. Biasanya saya sering semprot menggunakan contact cleaner biar bersih lagi, terus saya kasih WD atau kasih oli. Nah, ini tipsnya adalah pada saat dompet kalian cekak dan kalian belum sempat untuk beli filter baru, tipsnya kita bolongin bagian dalam-dalam sini agar udara masuk itu nggak terhambat oleh kotornya ini nih filter udaranya. Ini sebenarnya kalau kita senterin dia akan kelihatan ada bolong-bolongnya. Coba kita arahin ke lampu. Oh, nggak kelihatan nih. Kalau di terawang ini bisa kelihatan kalau ada bolong-bolongannya. Nah, ini adalah tips sederhana sih. Tapi alhamdulillah hasilnya lumayan enak. Walaupun emang saya nggak menyarankan karena akan membuat bagian dalam itu lebih kotor. Bisa kalian lihat nih bagian-bagian ini yang jadi banyak sekali debu-debunya yang menempel. Tapi kalau keadaan cekak, boleh kalian ganti filter udara ini. Nah kebetulan juga ini emang udah saatnya ganti. Ini bisa kalian lihat tulisannya di sini. Saya ganti filter udara ini pada kilometer 10.033.4 pada tanggal 3 bulan 2 2018. Waduh, ternyata udah mau 1 tahun nih saya nggak ganti nih filter. Saya kira ini 13.000. Rata-rata cuma bersih-bersih doang sih. Bersih-bersih filter, pakai lagi. Tapi tenang aja. Tips yang tadi bisa kalian pakai, bisa kalian enggak. Enggak pakai juga enggak apa-apa. Sebenarnya aslinya adalah saya akan memberi tips mengganti filter udara yang baru. Nah, ini adalah filter udara. Filter udara ini atau air filter ini sangat berpengaruh kepada performa motor kalian. Kalau filter udara kotor seperti ini, maka suplai udara yang masuk ke dalam mesin atau ke ruang bakar itu akan berkurang. Atau sedikitlah masuknya itu. Sehingga akan membuat tarikan motor terasa lebih berat. Konsumsi BBM pasti lebih boros karena proses pembakaran itu tidak sempurna dan pastinya akan terjadi letupan-letupan kecil karena proses pembakaran atau campuran AFR-nya air and fuel rasionya itu nggak pas. Akhirnya timbullah nembak-nembak dari knalpot. Itu bagian terkecil kenapa knalpot bisa nembak. Bisa jadi karena suplai udara dan campuran udara yang masuk ke dalam mesin dan bahan bakar yang masuk itu nggak pas. Oleh karena itu kalau kalian rasa tarikan motor udah berat dan udah waktunya ganti filter udara, segeralah ganti. Standarnya sih ganti kita filter udara ini di angka 8.000 km kita harus ganti, atau emang udah kotor silahkanlah kita ganti.
Untuk filter udara ini cukup murah kok. Saya beli ini di toko langganan saya di Bukalapak, di Tokopedia itu 48.000. Tapi kalau aslinya kalau nggak salah sih 65.000 ya. Bisa kalian cek sendiri di part katalog. Nah, usahakanlah selalu rutin mengecek filter udara kalian agar tarikan motor kalian tetap terasa enak. Dan bisa kalian lihat, nih kalau kalian lihat dalamannya itu karena filter udara udah kotor, ini banyak sekali debu-debunya di bawah-bawahnya tuh. Terlebih kalau tempat kalian banyak debunya ya, udah pasti penggantian filter udara akan lebih sering. Atau kalian sudah memodif menambahkan air scope, atau orang bilang sih ini valve scope. Seperti ini, maka filter udara akan cepat kotor. Oke, mungkin nanti ada yang nyariin, kenapa nggak pakai Verox? Saya udah pakai Verox di X-Ray juga. Kalau ini belum kebeli, tapi saya pernah bikin filter ala-ala Verox. Sebentar saya cari dulu ya. Nah, ini dia ketemu nih. Ini filter buatan saya ala-ala Verox. Gunakan wire mesh juga yang seukuran dengan Verox. Ini kalau nggak salah 50 mikron, lebih kecil lagi ya. Ini saya bikin dengan biaya 50 ribuan kalau nggak salah. Kalau kalian penasaran, nanti saya kasih linksnya di website saya di deskripsi. Tinggal kalian lihat proses pembuatan seperti ini. Tapi kenapa sekarang saya nggak pakai kayak gini? Karena kalau saya rasain sih, dia terlalu ngeflow sehingga motor enak tarikan, cuman nggak enaknya boros di bensin, sehingga saya nggak pakai lagi kayak gini nih. Hanya momen-momen tertentu aja saya pakai filter kayak gini. Kalau musim hujan saya nggak terlalu berani pakai kayak gini, karena ini ada hasil rakitan. Tentunya tak seperti Verox yang udah ada uji proper test, dan ini cuma saya satu lapisan aja. Mungkin saya kalau bikin ini 2 lapisan, dilapis lagi, ini lebih enak lagi untuk dipakai. Sudah, saya nggak bakal jelasin terlalu banyak tentang yang kayak gini, tapi saya akan langsung ganti aja kayak gini. Prosesnya cepat, nggak makan waktu lama. Yang lama adalah banyak cuap-cuapnya. Nah, pada saat proses mau pasang baru, kita harus bersihkan dulu nih semuanya dari sisa-sisa debu. Kita bisa lap semuanya dari sisa-sisa oli yang nguap juga. Ini sepertinya karena terlalu sering macet-macetan, oli yang nguap pun rasanya terlalu banyak juga nih. Kalau paling bagus kalian kalau punya kompresor, harus semprot menggunakan kompresor untuk membersihkannya. Jangan lupa kalian bisa bersihkan juga bagian ininya. Bisa menggunakan kain yang sedikit basah, terus kalian lap-lap, kalian bersihkan. Nah, itu sebisa kalian aja. Mau bersihkannya pakai apa, silahkan bebas. Nah, sampai kira-kira memang udah bersih. Ada tips juga nih guys, biar si debu itu terperangkapnya di bagian boxnya dan tidak langsung nembus ke filter, saya sering menggunakan seperti ini nih guys. Kita semprot PD, terus bisa kita ratakan.
Nah, nanti si debu-debu yang ada itu dia akan terperangkap dulu nih guys di sini nih. Di bagian boxnya ini nih. Dia akan terperangkap dahulu sebelum ke filter, sehingga filter udara kita akan jauh lebih bersih, atau minimal ya lebih awet aja, lebih lama untuk kotornya. Ini tips ini udah lama saya pakai juga. Di X-Trade saya selalu menggunakan WD-40. Ini kalian bisa pakai di dua bagiannya agar debu-debu tidak masuk ke dalam mesin atau ke proses pembakaran, debu-debu yang masih bisa lolos. Oke, gak usah terlalu banyak, sewajarnya aja. Terlalu banyak pun juga nggak terlalu bagus ya. Bisa kalian ratakan semuanya. Nah, nanti kalian bisa buka dan lihat seberapa banyak debu yang nempel ya. Ini sih tips-tips ala-ala Dono, akal-akalan. Nah, ini tinggal kita buka aja. Selalu gunakan produk ori Yamaha agar menjaga daya tahannya, kualitasnya juga pasti beda dengan produk-produk KW-KW-an. Oke, ini filter tipe basah, tinggal kita pasang dan kita tulis lagi kilometernya dan tanggalnya, tanggal penggantian untuk mengingatkan kita kapan waktunya ganti filter udara. Kalau di sini kilometer punya saya sudah masuk di 23 26 33. Tanggal sekarang adalah tanggal 28 bulan 1 2019. Ini adalah sebagai pengingat kapan waktunya ganti filter. Kayaknya ini kebanyakan deh. 23, 26, 23. Ini kebanyakan angka 3-nya belakang. Nah, karena baru 23.000. Otomatis kalau 8.000 kemudian di angka 31.263 kita harus ganti, atau skotornya kita harus ganti. Oke, udah pasang, tinggal kita tutup lagi. Jangan lupa dibaut. Dibaut lagi semua. Insya Allah tarikan motor kalian akan enak lagi, karena suplai udara yang masuk ke dalam mesin pun sudah bisa kembali secara normal, nggak terhambat lagi oleh kotor-kotoran yang nempel di filter. Oke, sekian dulu tips dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.